Oke, Amin 10 hari Lebaran ya. Hari ini Jumat tanggal 21 Maret. Datang lagi satu unit Tiger paketan yang 10 juta bosku. Tiger dari Surabaya, sekarang tadi OTW siang jam 12 siang dari Surabaya, sekarang jam berapa ini? Jam 3.24. Wah, pelan teman berarti mama. Owner sebelum datang ke sini tadi sebelum OTW bilang katanya mesinnya kan kondisinya sudah kemecer parah, remek ini nih. Jadi dinaikin gena-gena sesampai-sampainya 3 jam Pak Erek. Untuk mesin ini nanti akan upgrade spek ya, yang paketan 10 juta itu. Rencana owner pengen sama dengan yang Tiger Silver kemarin tuh, yang Tiger kepunyaan orang Sidoarjo, pengen langkah 74 piston 75. Tapi untuk kebutuhan harian touring, motor ini setiap hari real dipakai PP luar kota, ini saya sarankan pakai setang standar saja, nggak pakai setang 2 tak. Jadi untuk langkah saya putusi nanti pakai 72, pistonnya 74. Nanti pistonnya entah 74, entah 75 atau 76, nanti sambung video berikutnya ya. Nanti kita sambung bincang-bincang sama owner enaknya speknya berapa, biar kesimpulannya yang penting durability ya untuk kebutuhan harian touring. Untuk kasus Tiger ini kata si owner ya seperti biasa, capek keluar masuk bengkel. Kata akhirnya seperti kata-kata saya, nek gurung tulus aja mlebu nang TRT. Gue nek kadung tulus tambah ugal-ugalan cepeke. Lah ya Mas. Nek gurung tulus aja mlebu nang TRT. Nek sumbar si paling tulus, sepeke dipadakno GL bapak TRT ae wis real tulus. Tapi mesinnya kayak cadangan aja, mesin situk bolo nek real tulus. Harus ada mesin cadangan. Sewaktu-waktu mesin utama, mesin inti trouble itu ada mesin pengganti, karena motor real dipakai kerja kayak motor saya sendiri ada mesin cadangan. Jadi mesin itu sambil dipakai untuk reset, sewaktu-waktu mesin inti trouble, mesin cadangan naik. Nah, kalau dipakai untuk harian harus ada cadangan, nggak cuma balap saja yang ada mesin cadangan. Mesin spek tulus harus ada cadangan ya. Sambil kita bongkar ya. Untuk keluhan si owner ya itu tadi, mesin itu tiap keluar masuk bengkel tidak menghujat bengkel sebelumnya ya. Ya memang faktanya seperti ini. Tiap keluar masuk bengkel nggak sembuh-sembuh. Terutama faktor kasar dan rembes. Jadi faktor kasar dan rembes, kenapa aku paling anti? Kalau saya sendiri nggak usah di mesin orang, di mesin saya sendiri paling anti rembes. Karena kenapa? Kalau sedikit ada rembes di wilayah mesin, di wilayah kaki nih, mohon maaf ya, di wilayah kaki, terutama kayak tipikal orang-orang seperti saya yang jarang pakai celana panjang seperti ini, kayak terapi setiap jalan, kayak disuntik-suntik nih, kena cipratan oli. Itu sebabnya di saya sendiri slogannya paling anti rembes. Kalau ada mesin rembes, garansi mesin rembes itu di kita 6 bulan garansi jasa ya, garansi jasa. Kalian biasanya cuma bayar apa? Oli sama packing, itu saja. Kalau oli packing itu kan realistis saja ya, pabrikan. Jadi packing silakan komplain ke pabrik kalau ada kualitas jeleknya packing, tapi tetap kita usahakan kualitas packing pakai yang terbaik. Itu kenapa packing tembaga TRT bahannya beda, yaitu karena packing tembaga memang saya request. Begitupun packing blok yang diral itu saya request khusus. Jadi nggak sembarangan, makanya bisa pakai packing diral saja tanpa packing kertas, nggak rembes ya itu. Asalkan penyekrapan crankcase dan pemasangan tepat. Bisa nggak pakai packing kertas wilayah blok itu, nggak rembes juga ya. Buktinya ini yang kemarin tak buatkan konten. Ini sama liner 78. Kok nek
ana sing ngomel ae mesin iku ae gawe konten dijarno apa mesin-mesin ku dhewe yo. Yo tak ge konten manjene realita mesin tak ge nyambut gawe. Jadi untuk trouble owner mesin blok digerok rupane gila ini. Mesin sering rembes, kasar. Nah, regulasioner untuk harian kerja yang penting halus, terutama nggak rembes. Karena menurut regulasioner ini bosen dengan rembes-rembes mesin. Makanya nanti untuk spek besar penanganannya memang sedikit agak khusus, terutama waktu. Kita nggak janji cepat, kita utamakan hasil jadi ya. Lagi langkah 70 seker 70 portingnya saitil gini piye manipoli standar nyel enggak di porting lagi manipoli misalnya bu. Makanya di kita kenapa saya kemarin, nah alhamdulillah sekarang mur-mur seperti ini banyak yang niru ya. Jadi untuk murkop ini ada dua opsi ya teman-teman. Bisa pakai ini, yang murahnya pakai ini, yang bagusnya pakai Murblok Fish Air itu. Pakai Murkop Fish Air, sorry kok Murblok. Murbloknya Fish Air pendek ya. Murkopnya Fish Air itu kuat juga. Jadi entah ini atau Murkopnya Fish Air bisa. Kalau ada teman-teman yang biasa mengerjakan Murkop stylisan, pengrajin stylisan, teman saya kan yang merasa teman saya konco-koncoku sing biasa nggarap stylisan, tolong bolo kayak no Murkop stainless ewang aku riset Murkop sing kuat torsine gawe bawa jundu iki. Soale murmur ngene iki tuwuk meletek. Jadi kenapa saya kemarin mengingatkan soal perapatan Murkop. Kalau kalian mau mesin itu awet, ininya nggak gampang rembes, kompresi nggak gampang nyeplos, ini tekanannya juga harus beda. Kenapa beda? Spek wis dono ya, spek sudah bukan standar pabrik. Jadi kalau kalian merubah spek mesin ya silakan riset sendiri. Kenapa? Realita yang saya alami, kenapa saya cerewet saat ngerapet ini, wis nggak pakai data pabrik lagi, silakan pakai data sendiri, silakan riset sendiri. Kalau merapatkan baut Murkop ini rapet, tekanan di bearing noken as juga beda sedikit ya, tapi lumayan berpengaruh. Jepit rumah bearing noken as dia lebih gigit, lebih halus. Kedua, kayak seperti ini nggak gampang rembes. Logikanya kalau kompresi besar, dia kena tendangan kompresi. Sekilas memang nggak kelihatan, tapi kalau kalian teliti, waktu mesin digeber, blokop itu kelihatan agak sedikit memuai atau mengangkat ya. Jadi kena tendangan kompresi dia agak sedikit memuai atau floating, melar ya, bahasa gampangnya seperti itu. Buktinya apa? Tak sepilkan tuh. Ini semua Murkop busi. Nah, ada banyak di sini Murkop loh. Ini semua baru semua ini. Nggak usah dipakai lama. Saya baru anak-anak baru ngerayan mesin, baru ngidupin. Ini sering nyeplos, meletek. Nah, seperti ini buang semua, wis. Nah, jadi kalian cukup tahu jadinya saja, tahu beresnya saja. Dukanya biar kita selaku orang bengkel yang mengerti ya, seperti ini. Ini semua meletek semua. Belum nemu kita Murkop yang kuat torsi badak untuk seperti ini. Sampai segila ini kita riset mesin derek anti rembes ya ini. Nah, makanya kita recoil semua, nyetok banyak. Di sini masih banyak lagi. Kalau mau cari klep-klep di sini banyak Murkop seperti ini juga. Ya memang realitanya apa? Real dipakai harian. Makanya harian itu utamakan fungsional dan awet. Dari situ paham ya. Kenapa kalau saya sendiri merapatkan baut ancur sampai serapat itu ya memang menghindari rembes. Jadi
Mungkin setiap bengkel itu sebenarnya sama saja, caranya saja yang berbeda. Untuk dari spare part semua yang lain sama, yang beda hanya caranya ya. Bukan kalder gilinis ya, kalder gilinis ya. Untuk keluhan masnya ini katanya wilayah kiri, wilayah askrek udah hancur. Nah, enaknya kalau bisa waktu mesin standar, seringkali saya ingatkan, bangun spek mesin itu habisnya mahal teman-teman. Jadi saya tidak menggurui ya, hanya mengingatkan, percayakan mesin Anda pada orang yang tepat agar tidak buang duit cuma-cuma. Contohnya seperti ini. Makanya saya kalau ada orang yang masuk bangun spek, jangan nanggung-nanggung. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Kenapa? Contoh kayak ini langkah 70, piston 70. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk kerja, untuk performa, atau untuk ya kerja, ya performa dapat, ya spek ngece kancane, nguber kancane, ngimbangi kancane, sembuh bosone arek karo. Jadi kalau bangun spek mending sekalian, nggak sampai kerja 2 kali. Kenapa? Kalau kerja 2 kali, bangun spek yang sebelumnya itu ibarat buang duit percuma. Ujung-ujungnya apa? Ngenol lagi, garapnya dari awal lagi. Harganya ya kayak garap mesin standar, bahkan biasanya minus. Jadi kalau mesin sudah up seperti ini justru malah lebih mahal, nggak lebih murah. Dari situ paham ya. Justru kalau kita semua pihak orang perbengkelan semua pasti bilangnya sama, mending garap mesin dari nol, dari standar, daripada sudah bekas garapan seperti ini. Karena apa? Karena kalau sudah bekas garapan seperti ini banyak mainnya, dalam arti banyak mainnya itu banyak barang yang nggak tertolong, biasanya harus ganti. Untuk harga paketan mesin itu hanya paket upgrade, spare part dan lain-lain ya. Kalau untuk basic kayak crankcase, krek as, raiso, blokop itu nggak termasuk. Jadi itu hanya harga upgrade-nya, perubahannya, dan spare part-nya, jasa, oli dan lain-lain. Untuk basic sumpama kayak kerkasnya sudah bekas setrukan, kalau askreknya masih bisa dipakai bahan, nggak ada tambah biaya tambah. Contoh kayak ini pakai 10 juta ya, Mas kok larang jalan dewe, nggak angel-angel. Mas kok larang jalan dewe, nek gak percaya. Jadi untuk ini pakai 10 juta, kalau askreknya masih bisa dipakai, ini kemungkinan askreknya nggak dipakai, tapi jangan seuzon dulu, kita bongkar dulu ya nanti kepastiannya gimana. Sumpama kata owner kan kemarin bongkar di bengkel, askreknya sudah nggak tertolong. Kalau memang benar-benar askreknya hancur, terutama rumah supaya asmatlit hancur atau asnya sudah bengkong, minta diurutkan. Kalau saya paling anti revisi askruk, terutama bagian as kiri. Kalau as kiri ini sudah rusak, cacat sedikit pun pasti saya ganti bahan standar. Jadi untuk yang sudah ada cacat wilayah askruk atau ratio seperti itu, ada biaya tambahan. Kalau yang cacat askruknya, biaya tambahannya harga bahan krek asnya. Jadi nanti ada biaya tambahan harga krek asnya. Dari situ paham ya. Jadi askrek yang ini nggak dipakai, nanti saya ganti askrek baru dengan bahan yang masih kondisi standar, yang masih sehat. Kenapa demikian? Di dalam mesin ini komponen yang paling fatal adalah krek as. Jadi kalau kalian punya mesin motor merasa krek asnya sudah nggak beres, jangan disepelekan. Ada yang bisa diperbaiki, ada juga yang nggak bisa diperbaiki. Yang sudah merasakan pasti paham. Askrek kalau sudah cacat, diperbaiki seperti apapun, kalau wilayah as kiri ini sudah rusak, tetap nggak lama pasti
terulang lagi. Jadi daripada resiko, opsi kita ya daripada buang duit cuma-cuma, buang-buang waktu, mending cari pakai bahan standar biar nggak kerja 2 kali lah. Yang panas lah Surabaya rene kan. Kayak mari balapan langsung diopen ya iki. Kayak mari balapan langsung sekrut ya iki kan. Surabaya nang Jombang arek. Jelas panas. Jadi daripada buang duit cuma-cuma, buang waktu cuma-cuma, biar nggak resiko, akhirnya kita ganti standar. Toh harga bahan cuma 400.000 bahan askrip. Jadi kerja nanti perakitan mesin sekali pasang sekali rakit diusahakan nggak sampai trouble lagi. Kalau slogan kita itu nggak buru banter, sing penting awet. Masalah banter cuman bonus minimal gak rembes, tapi gak mungkin spek sakmene pelan. Teko kono paham ya. Gak banter insya Allah gak carry, tapi gak mungkin spek sakmene pelan. Nek masalah oya-oyaan touringan kerja dolen luar kota insya Allah gak carry. Teko kono paham ya. Sing penting awet. Ragat mesin tek akeh nek gak awet gawe apa tiwas dadi apa nang bengkel. Ragat mesin tek akeh tailing no ya, ragat mesin tek akeh nek gak awet gawe apa. Metune sak ulan nang bengkele 2 wulan. Iki mesin ditouring apa gawe donatur bengkel. Lah ngono Mas. Iki mesin nggo kerja gitu donatur bengkel. Peda metune setengah tahun nang bengkel setengah tahun. Iki mesin nggih kerja apa mesin nggih balapan. Tadi nek spek tulus sih wis contohin GL bapak wis nggak usah angel-angel. Mesin sekali mancap wis aja dumek-dumek wis ngono ae. Iya. Lho, lah kok oblake koyo ngono? Lho. Wah, sih koyo pedot as bro. Ini antara rumah bareng asir oblak tengah sing pakaian. Apa berarti? Sih, oblaknya. Lu asik. Itu gurung ngocol lah biar. Wow, makanya munine kayak dompeng. Dompeng 24 PK. Glok. Get. Nah, tutorial nyopot mati tiger. Jadi apa aja sampai ngerusak magnet. Aja ngenteni magnetnya rusak sih ya. Baru gitu. Cara yang ngono, gedruk tengahnya lebih akeh, jadi gedruk nyampingnya ini titik ae lah. Jadi ibaratnya gedruk tengah 3 kali, gedruk di tracker yang kemarin ada yang tanya. Jadi nyopot mati tiger Mega Pro apapun, gedruk mukul tengah sini 3 kali, sini 1 kali, dok kenceng sini 1 kali, dok sini 2-3 kali, sini 1 kali. Jadi signifikan sini yang paling banyak. Apa ring kones gering one way iki nemen. Main maneh mekanike. Nah, untuk yang masuk mesin di TRT, kenapa mahal? Tak kasih paham. Terutama yang revisi spek. Jadi, kalau revisi spek seperti ini nanti saya hitung satu-satu. Tapi kalau yang langsung masuk harga paketan, yang komponen minor kecil seperti ini ring one way kan nggak ori. Nanti saya kasih ring ori. Kayak seperti ini kan nggak ada. Nanti saya adakan. Ini penting, jangan disepelekan. Kalau sewaktu-waktu kalian trouble di jalan, kalau nggak ada ini, kampret los, ribet harus bongkar kalter. Jadi utamakan kerja gampang. Dari Jepangnya sana ada, jangan dibuang. Ya harus diadakan. Kalau bisa dimodif biar lebih sempurna. Jangan malah dibuang. Jadi jangan minteri Jepang. Piye-piye Pak nggak pinter pabrike bolo. Nek teko Jepange ono ya pasangan.
Soalnya apa aku golek perintilan ngono kuwi nang bakul-bakul sampai tak leles-lelesi bakul-bakul mesti perintilan koyok ngene iki bosenter iki aduh apa iki. Sebenarnya ya aku nggak arep-arep apes, tapi aku nggak tahu sampai nyopot magnet iki nggak iso. Jadi aslinya nggak ada istilah magnet macet di Tiger, Mega Pro, apalagi GL. Biasanya kesalahan cara pemasangan, makanya kadang bukan menggurui ya, jam terbang nggak bohong ya itu. Jadi waktu nyopot itu, satu, usahakan trackernya bagus. Kedua, jangan pakai impact, impactnya kuat, yang kalah dratnya. Jadi nggak semua magnet itu bisa di impact ya, dari itu Pak, nggak semua bisa di impact. Contoh kayak seperti ini, kita impact ada loh 1, 2, 3 itu impact, tapi sebagian itu nggak kita impact karena nggak semua bisa di impact. Contoh kayak ini coba kalian impact pasti hancur dratnya. Magnet juga, bukannya kita sayang tracker, enggak, tracker kita rusak-rusak seperti itulah. Untuk tracker magnet Mega Pro saya copot dulu ya, tak sepilkan biar mungkin barangkali teman-teman ada yang mau mencontoh, bukan bermaksud menggurui ya. Ini bertujuan supaya kalian mungkin teman-teman sesama bengkel kerjanya biar gampang. Jadi yang dimodif ini trackernya. Begitupun kalau punya Mega Pro. Anak-anak sendiri kalau nyopot pun pasti tak suruh seperti itu, cara pemukulan dan lain. Gak usah khawatir askrek oleng, karena askrek sudah terjamin. Kalau askreknya oleng tak senter lagi nanti askreknya. Jadi nggak khawatir, mukulnya yang keras saja. Kita memang orang sedikit fanatik untuk barang-barang askrek seperti ini, agak vital ya. Tapi kalau memang askreknya oleng tak senter lagi ya. Jadi yang beli askrek di TRT yang harap disimak ya, barangkali nyimak video ini. Yang beli askrek di TRT, garansi askrek mounting itu 3 bulan. Jadi kalau kalian beli askrek di TRT dipasang 3 bulan oleng, askreknya silakan dikirim ke sini. Jasa center askrek atau mungkin nanti netek lasnya gratis, nggak usah bayar. Tapi ongkir ditanggung sendiri ya kalau lokasinya jauh. Jadi yang pembeli askrek TRT itu garansi askrek oleng 3 bulan. Jadi kalau belum 3 bulan askreknya terbukti oleng, askreknya silakan dikirim ke sini. Nanti kita senterkan ulang. Kalau minta dititik las, kita titikkan las gratis, hanya nanggung ongkir saja. Lanjut ke tracker magnet. Ya, apa ya? Dol. Biasa. Untuk tracker magnet kan kalau standar ini pucuknya ada rancingnya, nggak full drat. Nah, jadi dibuat seperti ini. Ibaratnya ini ada lancipnya ya, dipotong segini, dicari pas full dratnya. Jadi press ketemu full drat saja, nanti akan bentuk seperti ini. Nah, ini bentuk seperti ini pas dengan lubang rekas ini. Nah, lubang rekas pun ini ada natnya, dratnya kan agak masuk ke dalam, aman. Jadi nggak perlu pakai ganjal-ganjal bosing, tetek bengek, malah nggak bagus. Kenapa? Karena kedalaman drat di baut magnet itu dangkal atau cetek nek basa Jawa nih. Kalau ini kurang drat, dia malah merusak drat yang di magnet. Jadi ini dipotong, dibuat full drat. Bawaan tracker ini kan ada lancipnya ya, lancipnya itu yang membuat kurang drat di magnet. Terus cara pencopotan saya ingatkan, jangan sekali-sekali di impact. Pasti kalau ininya tak jamin kuat, ininya kuat, yang kalah magnet orang pasti hancur. Jadi waktu mukul, waktu terpasang seperti ini, mukul tengah ini 2-3 kali, yang keras sekalian, yang sini 1 kali. Lah, kenapa metodenya seperti itu? Ini hanya untuk memberi torsi. Jadi torsi ini untuk menekan rekasnya ke dalam. Nah, ini untuk sedikit mendorong. Jadi dipukul ke as ini, mutar ke kanan hanya untuk memberi
tarikan saja ke magnet itu, tarikan antara magnet dan kerak as lah. Tengah ini hanya untuk memberi kejutan, jadi sampai bingung aku ngomong ibu loh. Bosone Indonesia Jawa campur kabeh. Hanya untuk basa Jawane hanya untuk getak wis angel iki muni. Dan hari ini bonjol kurang turu, gak ono lerene iki sampai riyo iki wis kudu mari kabeh mesin-mesin iki polo. Jadi untuk sini untuk mengejutkan itu ya magnet supaya matinya tercomplung. Jadi di sini anak-anak sendiri pun kalau nyopot tracker nyopot magnet pasti saya awasi supaya ya itu tadi nggak sampai merusak magnet orang. Hargai orang, benarkan mesin, ragat mesin gak murah. Oh, kayak seperti itu. Go center nggak ada, main mana? Go center aku nempel nang gone bakul-bakul 5.000 situk reori copotan. Sing kopi yo kaono. Karo karena go sentere men maneh engko gorong ngitungi baut sing dol men maneh wis dongakno rezekiku akeh. Jadi yang untuk paketan perintilan kecil-kecil seperti itu nggak usah khawatir, nanti terpasang lagi. Bloke siripe kupil. Nah, aku nambah ngene iki paling ketok, paling anti. Nah, arek-arek macam sirip pun itu tak seneni. Terus ngene iki ya apalah daya yang sudah terjadi ya terjadi. Lah iki bloke meneh anu ya Mas, kayak IMP dicor ah. Coba blok IMP sing cor. Ya. Kan iki ngecor apa? Ngecor brengkes ambek bloke sisan di CNC. Nah, tadi aku nek jelasno nang customer kenapa aku nek customer mesti tak sarano Mas. Nek revisi spek iso gak iso sempetno waktu nang bengkel langsung. Waktu bongkar ditunggoni. Sampeyan tunggoni sampeyan teni ben padha-padha enak. Aku jelasno ya gampang. Blocking kok mungkin besok bloknya saya kasih blok cor seperti ini. Ini prosesnya CNC ya. Ya. Untuk kedepannya mungkin besok habis lebaran tak redikan ya blok MPGL yang cor seperti ini bisa TT nanti. Dengan catatan sirip blok ini wajib utuh, nggak ada yang gopil ya. Karena saya pakai bahan utuh standar ya. Dengan catatan ini masih utuh. Karena saya juga paling anti blok gopil. Mungkin kalau ada mesin pulang ada sedikit gopil, mungkin harap maklum, mungkin itu bekas kerjaan yang mengerjakan sebelumnya yang revisi spek. Tapi kalau mesin datang kondisi standar utuh pasti saya kembalikan utuh. Kalau yang ada minus sebisa mungkin kita perbaiki, kalau nggak bisa ya mohon maaf, harap dimaklumi ya. Tapi kalau faktor seperti ini nanti kita usahakan utuh semua. Nah nanti mungkin karena blok ini kan nanti pakai mesin ini pakai liner 78, ngecor sekalian mungkin saya corkan bloknya. Entah nanti jadinya liner 78 atau 80, lihat nanti ya. Lihat episode 42, 43 nanti. Kalau dipandang tetap enak seperti ini ya. Nah, ini ya. Lebih rapi bloknya. TRT nih bos, nggak kaleng-kaleng. Untuk paketan dana pelajar jangan khawatir. Sekarang saya masih bergelut dengan waktu, dalam waktu sementara garapan tak marek nesik bolo. Habis lebaran insya Allah paketan dana pelajar stroke abor up 2.500 3.000 bisa di TRT, tenang aja. Saya ngejak jur-juran rego, ayo jur-juran rego. Saya ngejak api-apian garapan, mari bersaing secara sehat. Jadi wingi kan ono nek sing nek nang jopo kan ngomong padha nyadap. Garem mesin larang ngono. Wis pasti banter, wis pasti api ah. Kalau ragu dengan spare partnya, silakan datang ke bengkel. Di kita itu semua spare part ready, teman-teman. Jangan khawatir. Jadi
kita bicara spek, di bengkel itu ada barangnya, ada pistonnya, ada boringnya, ada contoh kopnya, ada contoh askreknya. Enak lah, itu kenapa saya suruh datang ke bengkel, yaitu lampunya tak kakne bro, mendung sore padahal ini wilayah Jombang setiap sore hujan. Di bengkel itu semua spare partnya ada. Contoh ini head yang sudah sudut, diameter klepnya 3732. Ini sama, ini kepunyaan siapa? Mas Sopo iki Lamongan, basic GL, speknya sama boring 78, langkah 72, piston 73. Ini klepnya pakai 3732 ini. 3732 klepnya yang ada hanya ini ya, jersey sementara. R2 paling besar itu R2 batang 5,5 itu cuma 3 macam ya. Wis aja ngeyel, sales R2 bendino bendulan coba gini, wis gak usah minteri. R2 batang 5,5 yang ada hanya ukuran 3429, 3035, 3631. 3732 yang ada sekarang hanya merek ini BRC. Jadi mungkin batang 5,5 yang lain itu biasanya ukuran besar dikecilkan. Kalau R2 biasanya kita pakai R2 juga. Kalau nggak R2 AH1 Racing itu rekomen, daripada klep yang lain ada yang bungkusnya bening itu tapi batang klepnya kasar, itu nggak rekomen. Cepat membuat bos klep hancur. Jadi pakailah yang fungsional, yang realitanya awet. Karena ini kebutuhan harian touring, saya masih pakai batang 5,5. Baru kalau kompetisi nanti pakai batang 5. Jadi untuk durability tetap batang besar lebih kuat. Minusnya berat memang, di performa lebih berat. Karena kenapa? Bobot klep sudah berat, batang klepnya juga berat. Makanya kalau kompetisi BRT-an biasanya batang 5 yaitu untuk memperingan, tapi tidak untuk durability. Jadi untuk durability tetap lebih pintar pabrik. Itu kamu paham ya, dari situ paham. Makanya sendiri untuk GL saya sekarang kan klepnya 4035 ya tetap pakai batang 5,5 karena untuk harian touring. Jadi untuk mesin ini nanti headnya nanti sama dengan ini. Ini untuk liner 78, untuk piston besar. Untuk baut ancer ini digeser ya, 3 biji. 1, 2, 3. Sebelah yang digeser ya, sebelah sini 1, 2, dan 3. Yang ini enggak geser. Nanti baut ancernya bos center atau bos bloknya tetap pakai 2. Yang satu di sini dan yang satu di sini. Yang di sini pakai bos center ini loh. Nah, bos center counter kanan, oke. Jadi tetap bos centernya tetap pakai 2. Jadi boleh merusak mesin, tapi untuk fungsional tetap samakan dengan pabrik. Dari pabrik bos center aja ada 2 ya, adakan 2, jangan cuma dikasih 1 atau bahkan nggak ada sama sekali. Hancur nanti mesin orang. Untuk exhaustnya seperti ini sama saja, nggak ada yang istimewa loh. Sama busi Rubah Karisma kalau kita. Kenapa busi Karisma lebih tahan basah, setelan boros, busi Karisma lebih tahan. Sing delok askir ini ya. Wah, videonya setengah jam bolo. Askir cacat apa ya? Setangis sudah pakai 2 atap. Wah, buak. Wis positif buak. Wis. Askrek seperti ini buang. Jangan direvisi. Tiwas buang-buang duit. Kenapa ada yang banyak ngecat revisi askir nggak pernah saya jawab ya itu. Buang-buang duit percuma, mending selagi bahan krek as masih murah mending cari bahan krek as baru. Oke.